Pagi Teknik. Teknik. Perkenalkan kami dari Bidang Akademis dan Keprofesian Koridor Adkesma BEM FTUI 2020. Saya Aster Pita Rasanyani. Saya Fidra Vivi Cahyati. Saya Dilan Sasilaya. Saya Faundra Ihsan. Dan sekarang kami akan menjelaskan LPJ BEM Triwulan 1 2020. Untuk pencapaian arahan bidang, nomor 1, berperan sebagai koordinator lembaga eksekutif, itu sudah tercapai. Yang kedua, berkoordinasi dengan dekanat terkait kesempatan kegiatan pada dunia internasional masih belum tercapai, dikarenakan IELTS direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan 3. Yang ketiga, berkoordinasi dengan CDC FTUI telah tercapai. Yang keempat, melaksanakan evaluasi dan riset terhadap kurikulum belum tercapai untuk triwulan 1 dan sedang dijalankan di triwulan 2. Yang kelima, mengkoordinasikan sosialisasi sistem kurikulum yang baru belum tercapai. Yang keenam, mengadakan upaya apresiasi masih belum tercapai karena program kerja masih belum selesai. Yang ketujuh, merancang RPJPB dan blueprint masih belum tercapai. Next. Ya, untuk konsolidasi bidang setiap triwulan, untuk triwulan 1 sudah tercapai. Yang ke-9, mengikuti dan menjaga hasil kesepakatan bentuk teknik sudah tercapai. Yang ke-10, minimal 2 kali mengadakan rapat koordinasi juga sudah tercapai untuk triwulan 1. Yang ke-11, mencari aspirasi stakeholder terkait sudah tercapai dengan melakukan TW-TW. Yang ke-12, melaksanakan plan do check action belum tercapai. Next. Yang ke-13, menjaga internal performance dan harmonisasi pada masing-masing bidang sudah tercapai. Diadakan, ya, kita masih melakukan pertemuan secara online walaupun tidak dapat bertemu secara langsung. Yang ke-14, secara proaktif berkoordinasi dengan stakeholder internal IKM FTUI sudah tercapai karena dilaksanakan dengan pertemuan dekanat dan jajaran. Ya, selanjutnya mengenai analisis SWOT bidang. Untuk SWOT-nya itu seluruh BP memiliki inisiatif yang dan semangat yang sangat tinggi. Jadi dengan semangatnya BP, jadi kami juga makin semangat juga. Nah, lalu Renstra-nya menjaga semangat BP melalui Rabit online untuk masa sekarang secara teratur, serta mengikutsertakan dalam penentuan konsep proker ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan ke depannya. Selanjutnya, weakness-nya, beberapa BP memiliki kesibukan di luar akpro, sehingga untuk jadwal pertemuan kami perlu sulit untuk menentukannya karena memiliki kesibukan yang masing-masing. Kemudian Renstra-nya itu mencari tahu kesibukan setiap BP pada tiap triwulan. Kemudian opportunity-nya, keinginan setiap BP untuk tetap menjaga hubungan dengan baik itu tinggi, sehingga suasana internal pun menjadi tercairkan. Nah, kemudian untuk Renstra-nya menjaga hubungan tersebut melalui media sosial, lalu berkoordinasi dengan CDC juga beserta dekanat terkait informasi dan tindakan yang harus dilakukan selama kegiatan PJJ berlangsung. Kemudian thread-nya, proker proyek itu kebanyakan mundur dan berubah konsep acaranya. Yang tadinya ada dengan seminar, kemudian kami laksanakan dengan seminar secara online. Renstra-nya dilakukan follow up ke dekanat terkait Mapres UI, PDNK BEM UI untuk APT, kemudian acara yang masih memungkinkan, misal seminar Achieve dilakukan secara online gitu. Untuk gambaran umum koordinasi, BPH dan BP koordinasinya berjalan sangat baik. BP sangat responsif, begitu juga BPH yang membagi-bagi tugas dengan
baik juga, sehingga masing-masingnya dapat bertanggung jawab. Jadi kalau BP itu secara aktif memberikan masukan dalam pelaksanaan program kerja dan memberi solusi dalam berbagai masalah yang ada. Nah, secara umum koordinasi antar BPH itu dilaksanakan dalam peminjaman ruang melalui bidang Kestari dan media untuk informasi, OR dan HR untuk pengembangan bidang dan sumber daya manusia, kemudian bidang lainnya untuk program APT untuk penyeleksian MAPRES kategori. Oke, selanjutnya ke proker kita, yaitu apresiasi prestasi teknik. Nah, proker ini tujuannya memberikan aspirasi kepada mahasiswa berprestasi, terutama MAPRES utama dan MAPRES kategori FTUI 2020 dan menjadi tempat menyeleksi mahasiswa prestasi utama FTUI 2020. Nah, pelaksanaannya di triwulan 1 dan 2. Nah, parameter yang pertama itu terpilihnya semua MAPRES kategori dan MAPRES utama FTUI 2020 hasilnya belum tercapai karena ada kendala dari luar, yaitu karena adanya COVID dan mekanisme PJJ ini. Jadi kita belum bisa melaksanakan kegiatan selanjutnya. Kemudian minimal 5 warga dari tiap departemen menghadiri presentasi terbuka seleksi MAPRES utama tingkat fakultas. Yang hasil ini juga belum tercapai karena memang presentasi terbuka seleksi MAPRES utama ini memang arahan dari Pak Munirnya untuk menghold acara ini dulu. Lalu kemudian dilaksanakan pelatihan MAPRES utama minimal 2 kali untuk calon MAPRES utama. Nah, yang ini sudah tercapai. Selanjutnya, lebih dari 70% panitia APT menghadiri acara puncak. Nah, ini juga belum tercapai karena acara puncaknya memang belum bisa dilaksanakan juga. Lalu yang kelima, minimal 50 warga tidak termasuk mahasiswa berprestasi menghadiri puncak APT. Ini juga belum tercapai karena ini memang berkaitan sama acara puncaknya yang mana belum dapat dilaksanakan sampai waktu yang belum jelas. Oke, untuk evaluasi program kerja. Untuk keefektifan bentuk APT sesuai dengan penyesuaian kebutuhan berdasarkan IKWBM FTUI 2019, di mana 14% mahasiswa FTUI membutuhkan apresiasi prestasi. Kemudian teknis pelaksanaan opening APT 2020 kurang interaktif, kurang tertata, dan efektif, sehingga terkesan monoton. Waktu pelaksanaan juga cukup telat. Jadi pelaksanaan opening APT ini, buat yang belum tahu, sudah terlaksanakan di K301 dengan 2 pembicara dan berupa talk show gitu. Hanya saja memang evaluasinya acaranya masih terkesan monoton. Oke, untuk waktu pelaksanaannya, opening APT-nya sudah terjalan cukup baik, namun tidak dilaksanakan pada Jumat atau Sabtu, sehingga tidak dapat maksimal dalam mendatangkan penonton. Oke, untuk menemukan waktu pelaksanaan bagi MAPRES memang menjadi kendalanya karena kan kita berharap semua calon-calon MAPRES ini datang dan bisa mendapat inputan yang sesuai sama yang kita tujukan. Terus koordinasi dan pembagian job desk-nya, Pro, IMD, dan IMPI membantu proses penyeleksian mahasiswa berprestasi tingkat departemen. Koordinasi sudah cukup baik, namun yang diperlukan arahan pusat yang lebih detail. Jadi koordinasinya, kemarin kita juga minta data dari akpro di tiap IMD, dan untuk selama dan untuk MAPRES kategorinya kita juga meminta mereka untuk publikasi dan mengabari anak-anak yang berkemungkinan berpeluang besar untuk menjadi MAPRES kategori. Oke, lalu untuk Renstra Prokernya berdasarkan evaluasi dari opening APT 2020 ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Itu publikasi yang kurang, sehingga mengakibatkan acara yang kurang terpublikasi dengan baik. Perlu adanya publikasi yang lebih sering lagi seperti Safari Dep yang lebih sering, dan juga lewat media sosial terlambat, di mana seharusnya publikasi dilaksanakan 5-7 hari sebelum acara. Ini sangat disayangkan karena memang saat itu terdapat kendala mengenai hari pelaksanaan APT-nya, dan tentunya juga berdampak pada pelaksanaan teknis APT-nya, di mana waktu itu sempat bentrok dengan acara-acara
ya cara lain di FTUI lah. Lalu hal kedua yang kurang adalah penuansaan di mana bisa ditingkatkan dengan intensitas Safari Dep yang lebih sering lagi. Oke, next. Oke, selanjutnya ke diktat. Diktat tujuannya adalah memfasilitasi serta membantu mahasiswa untuk meningkatkan performa akademisnya dalam persiapan menghadapi UTS maupun UAS pada mata kuliah dasar teknik atau MKDT. Tujukan kepada mahasiswa tingkat 1 dan 2 dan tidak menutup kemungkinan pada mahasiswa di atas tingkat 2 dengan memberikan gambaran tentang tipe-tipe soal ujian MKDT. Nah, pencapaian parameternya, parameter pertama yaitu soal mengacu pada kurikulum setiap mata kuliah yang bersangkutan. Tercapai, jadi kalau kurikulum kan memang ditetapkan tiap 4 tahun sekali, jadi kita memang mengacunya pada pada 4 tahun sebelum dari dibuatnya materi-materi terkait mata kuliah ini. Itu kita mengacu pada tahun ajaran 2017 dan 2019. Nah, kemudian yang parameter kedua, diktat hard copy terbit paling lambat pada range H-1 minggu sebelum UTS atau UAS. Nah, tercapai, jadi diktat terbit pada tanggal 16 Maret dalam bentuk hard copy. Nah, yang ketiga, diktat soft copy terbit paling lambat H-3 hari UTS ataupun UAS, tercapai juga diktat soft copy terbit pada tanggal 19 Maret. Oke, next. Oke, ini langsung ke teknis aja deh. Akpro mengumpulkan soal UTS MKDT tahun lalu dari pendidikan FTUI dan menerbitkan hard copy serta menyediakan soft copy yang disebar melalui akun media sosial BEM FTUI dan Adkosma FTUI. Jadi kami kemarin sempat berkoordinasi juga dengan dekanat bagian akademis. Kami minta soal-soal ujian UAS UTS yang tahun sebelumnya untuk dijadikan referensi untuk membuat diktat ini. Nah, kemudian pada waktu pelaksanaannya hard copy diktat disebar H-1 minggu UTS atau yaitu 16 Maret 2020 dan soft copy disebar pada tanggal 19 Maret. Kayak koordinasi dan bagian job desk, Proker berkolaborasi dengan IMD, Akpro IMD menyerahkan diktat ke Akpro BEM FTUI. Dan sejak 2 minggu sebelum disebar, nah ini ke teknisnya sih, jadi kita kan serahin tugas ini buat dikerjakan bareng-bareng sama IMD. Kita bagian tugas, habis itu dari timeline-nya sendiri, habis dikumpulin kita sisain waktu 2 minggu sebelum dipublikasi untuk kita kasih ke asdos matkul terkait, kemudian direvisi lagi ke kita. Itu range-nya 2 minggu dan hasilnya tercapai sih. Oke, next. Oke, untuk Restra Prokernya menambah variasi soal untuk diktat MKDT, membuat diktat video agar lebih menarik, dan koordinasi tingkatkan untuk pembuatan diktat selama sistem PJJ berlangsung. Nah, buat diktat video kemarin kita juga berhasil mempublikasikan satu matkul yaitu aljabar linear, dan harapannya sih kita bisa ke depannya mempublish video-video pembelajaran lainnya. Lalu koordinasi ditingkatkan karena ini sistem PJJ, jadi kita akan berkoordinasi dengan IMD dengan video call dari media seperti Microsoft Teams dan lain-lain. Oke, next. Nah, untuk kesimpulannya, pada triwulan 1 ini bidang Akpro BEM FTUI sudah bekerja dengan baik. Jadi program kerja yang dijalankan selama triwulan 1 yaitu koordinasi advokasi mahasiswa dan APT. APT masih berlangsung karena memang kita masih menunggu dari arahan apresiasi prestasi yang buat Mapres UI-nya. Nah, lalu bidang Akpro berperan dalam pemenuhan kebutuhan akademis dan persiapan pasca kampus. Proker proyek APT sesuai dengan penyesuaian kebutuhan masih akan berlangsung. Lalu kemudian proker diktat sesuai dengan poin GBPKD, B3 dan poin KG 6A sebagai penunjang akademis mahasiswa. Rencana strategis bidangnya untuk TW1 untuk tahun depan, mencari kandidat PO untuk proker proyek sejak sebelum TW1 agar persiapan lebih baik. Jadi ini evaluasi dari tahun ini, di mana kami mengharapkan supaya PO APT dicari lebih awal, kalau bisa dari awal Januari banget, supaya mendapat PO yang bisa merencanakan acara ini dengan maksimal, bukan dengan waktu yang seadanya, jadi mepet-mepet gitu. Nah, hubungan antara BPH, antar BP, serta hubungan BPH-BP perlu dibentuk sejak awal kepengurusan. Ya, jadi range sih kalau bisa langsung mengadakan entah konsol atau ketemuan antara tiap BPH yang lebih intensif, supaya bisa saling kenal dan bisa saling bantu juga. Lalu memperhatikan ketepatan waktu dalam pengumpulan berkas dan pada teknis proker.
Ini ya lebih ke pengawasan aja sih, misalnya buat berkasnya yang mapres kategori atau mapres utama lebih dikontrol lagi ke IMD-nya supaya bisa ngumpulin tepat waktu. So far so good sih. Jadi untuk TW selanjutnya meningkatkan keharmonisan BP BPH dengan lebih sering berkomunikasi, lalu berkoordinasi dengan IMD atau IMPI untuk penantusan APT, menjaga hubungan yang erat dengan pihak dekanat dan stakeholder yang ada. Jadi APT ini kan sempat lost gitu karena memang belum ada kejelasan mau gimana. Nah, jadi kita bakal harus lebih kerja sama lagi sama IMD sama IMPI buat naikin hype tentang mapres ini sama follow up ke mapres-mapresnya biar mereka nggak hilang-hilangan gitu lah. Terus menjaga hubungan yang erat, kita tetap controlling sama pihak CDC sama pihak dekanat buat masalah-masalah yang ada di FTUI. Seperti kemarin kita juga sempat video call kita sempat rapat di Microsoft Teams atau di platform lainnya sama CDC gitu sih. Ya, sekian laporan pertanggungjawaban dari bidang Akroben BEM FTUI 2020. Terima kasih sudah mendengarkan dan untuk masukannya ditunggu di hearing BEM tanggal 10 nanti. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mana?